Ketemu lagi bersama saya Muhammad Rizal. Nah, kali ini saya akan memberikan materi kepada kalian tentang memperbaiki sebuah kompetensi. Sebelum kita mengetahui cara memperbaikinya, kita harus mengetahui apa sih pengaruh kompetensi bagi organisasi kita. Nah, yang pertama adalah dalam lanskap profesional yang kompetitif, kunci sukses terletak pada peningkatan kompetensinya. Jadi, jika kita memiliki kompetensi yang mumpuni, maka kita akan berjalan bukan di dalam kurva aja, tapi kita akan berjalan di luar kurva tersebut dan akan menjadi hal-hal yang paling dibutuhkan oleh organisasi tersebut. Kemudian juga jika kita memiliki kompetensi yang tinggi, maka kita seterusnya akan bisa mensejahterakan diri kita dan kita bisa untuk menyiapkan kita akan berkarir dan berkembang terus-menerus mengasah kemampuan kita sehingga kita memiliki kemampuan di luar kemampuan orang lain, yaitu daya saing yang tinggi. Kemudian kita untuk menemukan sebuah kompetensi atau memperbaiki kompetensi tersebut atau mengisi kompetensi tersebut, maka kita harus mengidentifikasi area fokus kita yang utama dengan memulai evaluasi dan keahlian dalam keterampilan yang kita butuhkan. Kemudian dalam kemampuan dan kemahiran, setelah kita mengidentifikasi tersebut, prioritaskan kompetensi ini atau keterampilan ini dan cari peluang untuk melakukan pengembangan. Jadi jika kita sudah mendapatkan sebuah kompetensi yang kita inginkan, maka kita harus fokus dan tentukan tujuan tersebut sehingga kita bisa melakukan kompetensi atau sehingga kita bisa kompetensi ini menjadi pusat dan tujuan kita. Kemudian dengan meningkatkan keterampilan tersebut, maka kita harus juga melakukan hal ini dengan pemrograman sistematis, yaitu secara tersistem, dan juga kemudian akan kita jika sudah melakukan hal ini akan membuat kita memiliki daya saing tinggi untuk membuka peluang karir baru. Cara pengembangan kompetensi yang ada, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan keterampilan kita secara profesionalisme dengan berfokus pada bidang-bidang tertentu yang Anda kuasai, maka Anda bisa menjadikan hal tersebut sebagai kompetensi yang unggul dengan orang lain. Hal ini juga akan meningkatkan kalian di dalam suatu organisasi, yaitu berupa atau dalam segi daya saing yang tinggi. Selain kita meningkatkan kemampuan atau keterampilan teknis, kita harus meningkatkan sebuah keterampilan yang dinamakan komunikasi interpersonal. Hal ini sangat penting karena dalam pengembangan sebuah kompetensi yang harus dimiliki seseorang adalah komunikasi yang baik di dalam tim, organisasi, atau yang lain, karena keefektifan dari komunikasi akan menentukan efektivitas kinerja dari setiap orang yang dalam lini organisasi tersebut. Kemudian setelah kita meningkatkan kompetensi kita melalui komunikasi interpersonal, maka kita harus meningkatkan kompetensi dengan cara menguasai manajemen waktu. Dengan kita menguasai manajemen waktu dalam organisasi, sangat penting untuk meningkatkan keterampilan di dalam sebuah organisasi dengan memprioritaskan dan mengefektifkan dalam kemungkinan peningkatan produktivitas. Hal ini sangat berpengaruh dengan manajemen waktu. Dengan mengasah keterampilan ini, Anda dapat meningkatkan kompetensi Anda secara maksimal dan
efektif dan efisien. Kemudian dalam upaya peningkatan dan memperbaiki sebuah kompetensi, maka kita harus menerapkan sebuah pemikiran efektif, efisien, dan juga inovasi dan kreativitas. Karena pemikiran ini akan membantu seseorang untuk menemukan hal-hal yang baru dan ide-ide yang baru, sehingga memungkinkan orang tersebut memiliki kompetensi yang di luar dari kompetensi-kompetensi orang lain yang ada. Hal ini akan menjadi nilai plus dan daya saing tinggi buat orang tersebut. Hal ini juga berpengaruh terhadap kompetensi yang akan dicapai oleh seseorang atau orang tersebut. Jadi kesimpulannya, dalam kita meningkatkan dan juga memperbaiki sebuah kompetensi, maka kita harus dan tidak melupakan sebuah aspek penting dalam kompetensi profesionalisme ini, antara lain yaitu dengan meningkatkan keterampilan profesional kalian akan menunjukkan komitmen Anda untuk tumbuh dan terus berkembang, karena kompetensi yang kita miliki dengan melakukan hal ini akan memungkinkan kita bisa beradaptasi, mengatasi tantangan-tantangan yang baru, dan juga perubahan tren yang ada di dalam industri, dalam organisasi, dan lain-lain. Karena hal ini juga dipengaruhi oleh pola pikir kalian, pola inovasi kalian, pola kreativitas kalian, agar kompetensi yang kalian miliki tercapai dengan efisien dan efektif. Yang terakhir, dalam kompetensi yang kalian dapatkan ini, kalian harus mencari peluang dan juga bimbingan dari orang lain yang sudah memiliki keterampilan di bidang ini atau kompetensi yang kalian inginkan, agar kalian bisa memiliki kompetensi yang sesuai dan juga sesuai dengan minat yang kalian mau, dan kalian akan memiliki daya saing yang tinggi. Cukup sekian video yang saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.